Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Tongkrongan Catur. Di video kali ini saya akan menampilkan langkah-langkah pertandingan antara Henry Ernest Atkins melawan Herbert Levi Jacobs yang berlangsung di kota London, Inggris pada tahun 1915. Langsung saja kita saksikan langkah-langkahnya di atas papan, kawan. Di sini Atkins memegang buah putih dan Jacobs memegang buah hitam. Atkins mengawali langkah dengan pion E4, pion E5, pion D4, tawaran diterima, pion C3. Ini adalah Danish Gambit. Pion yang ada di C3 dipukul, gajah C4. Coba kita analisa, kawan. Bila dalam posisi seperti ini hitam memukul pion yang ada di B2, maka akan dipukul balik menggunakan gajah. Memang putih kalah 2 pion tapi unggul dalam perkembangan perwira. Jika dijawab oleh hitam menteri ke G5, maka kita tidak perlu menyelamatkan pion yang ada di G2. Kita ancam saja dengan kuda ke F3. Bila dipukul, cukup kita menggeser benteng ke G1. Bila hitam menjawabnya melakukan cek menggunakan gajah ke B4, naikkan saja raja ke E2. Di sini satu-satunya petak pelarian menteri adalah H3. Dalam posisi seperti ini, kawan, kita tidak perlu ragu untuk mengorbankan gajah yang ada di C4 dengan memukul pion yang ada di F7 sekaligus cek. Bila dipukul, maka tentu kuda cek ke G5 sekaligus mengancam menteri. Raja menyelamatkan diri, maka menteri dipukul dengan kuda. Dalam posisi seperti ini, kawan, jelas putih sangatlah unggul. Lalu bagaimana bila dalam posisi seperti ini raja bergeser ke F8, maka pukul saja pion yang ada di G7 dengan gajah, dan ini cek. Raja berpindah ke E7, gajah memukul benteng. Tentu dalam posisi seperti ini, kawan, putih sangatlah diunggulkan. Lalu bagaimana bila dalam posisi seperti ini raja melarikan diri ke D8, maka pukul saja pion yang ada di G7 dengan gajah. Bila kuda ke E7, jangan terburu-buru untuk memakan benteng yang ada di H8. Ancam saja menteri dengan kuda ke G5. Petak pelarian menteri yang aman adalah ke H4 atau memukul pion yang ada di H2. Semisal menteri memukul pion yang ada di H2, maka kuda cek ke E6, dan ini adalah checkmate, kawan.
Karena pion tidak bisa memukul kuda karena sedang terpin oleh menteri. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di partai kawan, pion tidak memukul pion yang ada di B2, melainkan mengeluarkan kudanya ke F6. Kuda F3, kuda memukul pion pusat, putih rokade sayap raja. Kuda ke D6 sekaligus mengancam gajah yang ada di C4. Putih tidak menyelamatkan gajah yang ada di C4, malah memukul pion yang ada di C3 dengan kuda. Langsung saja kuda memukul gajah. Lanjut putih cek, ditutup dengan gajah. Karena itulah jawaban terbaik kawan. Lanjut putih, kuda ke D5, 2 kali mengancam gajah yang ada di E7. Kuda C6 memperkuat penjagaan. Lanjut putih gajah ke G5, menambah tekanan. Ditutup dengan pion ke F6, benteng digeser ke C1 mengancam kuda. Kuda dilindungi oleh pion, tapi tanpa rasa takut benteng tetap memukul kuda yang ada di C4. Tentu dipukul balik menggunakan pion. Lanjut putih melakukan langkah yang tidak terduga, yaitu kuda ke E5. Sebenarnya kawan, dalam posisi ini coba kita analisa. Langkah terbaik adalah pion memukul kuda. Lanjut putih, kuda memukul gajah, dipukul balik menggunakan kuda. Hitam terpin menterinya. Jawaban terbaik putih adalah benteng memukul pion yang ada di E5. Jawaban terbaik adalah rokade sayap raja. Benteng memukul kuda, pion D5, lalu benteng cek, dipukul dengan raja. Gajah memukul menteri, dipukul balik menggunakan benteng. Nah, di posisi seperti ini kawan, hitam sedikit lebih unggul di permainan akhir karena mempunyai 2 benteng dan 1 gajah, serta unggul dalam jumlah pion. Baiklah kawan, kita kembali ke langkah aslinya. Di langkah aslinya kawan, hitam bukannya memukul kuda, akan tetapi memukul gajah. Lanjut putih melakukan cek dengan menteri ke H5, ditutup menggunakan pion. Di sini tidak langsung dipukul dengan kuda.
Terlebih dahulu Atkins melakukan cek dengan kuda, kawan. Lanjut hitam memukulnya dengan gajah. Lanjut putih melakukan cek, yaitu kuda memukul pion yang ada di G6, open check dengan benteng. Putih melakukan cek dengan benteng, sekaligus kuda mengancam benteng yang ada di H8. Dijawab oleh hitam, ditutupnya dengan menteri. Putih dengan senang hati menerima pengorbanan menteri dengan melakukan cek dengan benteng, dipukul dengan gajah. Nah, di langkah ini, kawan, bila kuda memukul benteng, maka akan terjadi skakmat 4 langkah. Mari kita coba untuk menganalisanya. Kuda memukul benteng, cek, 1 langkah. Raja tidak bisa bergeser ke F8 karena menteri akan melakukan checkmate ke F7. Langkah terbaik adalah raja ke D8. Lanjut kuda cek ke F7. Tentu satu-satunya petak pelarian raja adalah bergeser ke E8. Double check, kuda melakukan cek dan open check dengan menteri. Kemanapun raja berpindah, ke D8 atau F8 akan terjadi checkmate dengan menteri. Semisal berpindah ke D8, maka menteri cek ke E8. Atau bila raja berpindah ke F8, menteri cek ke F7. Dan ini adalah checkmate, kawan. Tapi ini bukanlah langkah partai, hanya analisa. Di langkah aslinya, kawan, Atkins melakukan open check dengan memindahkan kudanya ke E5. Jawaban terbaik hitam adalah raja ke D8, karena bila ke F8 tentu menteri akan sesegera mungkin melakukan cek ke F7. Dalam langkah aslinya memang raja berpindah ke D8. Lanjut putih cek ke F7, raja kembali ke E8, kuda cek ke D6. Raja tentu tidak berani ke F8. Sekali lagi menteri akan cek ke F7. Di sini raja berpindah ke D8 dan pengorbanan menteri yang sangat indah dengan cek ke E8. Satu-satunya penyelamatan untuk raja adalah benteng memukul menteri dan checkmate yang indah dari Henry Ernest Atkins dengan kuda ke F7. Dan ini adalah checkmate, kawan. Partai ini ada yang menyebut bahwa partai yang
melakukan pengorbanan terbesar sepanjang sejarah yang dimainkan oleh Henry Ernest Atkins. Sekian video dari saya kawan. Apabila banyak sekali salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya. Serta selalu aktifkan lonceng notifikasinya kawan, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.